Kenapa kita merindukan Baitullah? Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Sertakan haji dan umrah karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran. Ini yang pertama. Yanfiyanil faqra. Ada enggak Bapak Ibu orang yang pulang dari Baitullah jadi miskin? Ada enggak? Enggak. Makin kaya, Pak. Orang kaya berangkat ke Baitullah makin kaya. Orang yang ekonominya biasa berangkat ke Baitullah naik. Kenapa? Ini sudah janji Allah. 30 juta yang kita keluarkan, maka itu Allah ganti dengan lebih dari itu. Jadi yang pertama janji Allah oleh Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa yaghfirudz dzunub. Orang yang berangkat ke Baitullah itu Allah ampuni dosanya. Kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim maknya, dari rahim ibunya. Betapa tidak, Pak? Semua tempat-tempat yang di tanah haram itu mustajab. Di Madinah ada namanya Raudhah. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatum mir riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, mimbar Nabi itu tempat sholat Nabi, ya, tempat sholat Nabi, kemudian di atas tempat khutbah Nabi. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku, rumahku kata Nabi itulah sekarang makamnya, Pak. Itulah sekarang kuburan Nabi. Antara itu kata Nabi, raudhatum mir riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Makanya kalau di Madinah itu Bapak Ibu, keutamaan yang kita lakukan masuk raudhah, makam Nabi itu, ya, itu tempat mustajab. Apa kata Nabi? Siapa yang datang mengunjungiku setelah aku meninggal, maka sama dengan dia mengunjungiku semasa aku masih hidup. Itu hadis Nabi, Pak. Sama pahalanya, sama besarnya keutamaannya kita datang ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi dengan kita mengunjungi Nabi semasa hidup dahulu. Makanya ketika kita masuk, assalamu alayka ya Rasulullah, kita mengucapkan salam kepada Nabi. Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat pasti punya testimoni, Madinah itu lebih enak tempat beribadah daripada Makkah. Kenapa lebih enak Madinah, Pak? Di situ ada Nabi. Rasanya tenang, sejuk, tenteram beribadah di situ. Dah, itu yang kedua. Kefakiran hilang, harta yang kita keluarkan diganti Allah. Yang kedua, dosa diampuni Allah, bersih kita. Doa kita selalu, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Bertaubat kita di situ. Yang ketiga, keutamaan masjid. Inilah yang membuat kita rindu untuk berangkat ke sana. Sabda Nabi, man salatu fi masjidi, salat di masjidku, kata Nabi, afdalu min mi'ati alfin min alfi marrah. Salat di masjidku lebih utama 1000 kali fima siwahu, daripada salat di masjid selain Masjid Nabawi, kata Nabi. Illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa keutamaannya Bapak Ibu? Masjid Nabawi 1000 kali kita salat di Indonesia ini, baru 1 kali Masjid Nabawi. Itu baru sekali salat, Pak. Belum salat sunnahnya. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Alfu mi'ati marrah, 100.000 kali. 100.000 kali kita sholat di Indonesia ini, baru sekali kita sholat di Masjidil Haram. Kalau saya kalikan, Pak, sekitar 262 tahun. 262 tahun kita sholat subuh, baru sekali sholat subuh di Masjidil Haram tuh. Masya Allah, ya? Tak ada umur kita sampai 200 tahun. Itu baru sholat subuhnya saja. Kita di sana jam 3 sudah bangun, Pak. Jam 3 iktikaf ke masjid sampai sholat subuh baru pulang. Ya, kemudian sholat zuhur nanti nggak pulang lagi sampai asar.
Ada lagi yang nyambung dia sampai Isya. Berzikir iktikaf terus di masjid. Maka pantas orang yang pulang dari Baitullah itu diampuni Allah dosanya, Pak. Kenapa? Yang dia minta sembari meneteskan air mata, ya Allah ampuni segala dosaku, dosa kedua orang tuaku, itu terus yang dia minta. Maka pantas orang yang pulang dari sana makin soleh. Tapi ada nggak orang pulang dari sana, Pak, makin belangsa? Ada, Pak. Ada. Udah haji tapi makin bejat. Mohon izin saya. Udah pernah nambah ustadz? Pernah. Tapi kalau haji sekarang tak ada. Kenapa? Hari ini masa tunggu haji Kota Medan. Berita terakhir saya dengar dari kawan yang mendaftarkan anaknya 23 tahun, Pak. 23 tahun hari ini masa tunggu daftar haji itu. Haji itu. Ya. Kenapa? Perjuangan yang sangat luar biasa. Rasanya tak akan ada orang yang berangkat ke sana tujuannya hanya semata-mata bukan karena Allah. Kalau dulu setiap tahun, Pak. Udah, keutamaan sholat. Kalau Masjidil Aqsa, Pak, 500 kali. Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali, Masjid Aqsa 500 kali keutamaannya. Makanya Masjid Aqsa pun orang berlomba-lomba untuk sholat ke sana. Itu baru sholatnya, belum lagi tawafnya. Di Hajar Aswad, di Multazam, di Hijr Ismail, di tempat minum air Zam-Zam. Ini semua tempat-tempat mustajab. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, orang yang tawaf di Ka'bah itu seiring dengan itu berbarengan dengan tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur, di Arash. Bapak Ibu saya tanya dulu. Bapak Ibu tahu siapa yang bangun Ka'bah itu? Siapa yang bangun Ka'bah itu, Bapak Ibu? Siapa yang buat itu? Siapa, Bu? Pak? Nabi Ibrahim. Ada lagi? Nabi Adam. Ada lagi? Malaikat. Ini khilafiyah ini yang tiga ini. Tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Di Al-Quran banyak firman Allah menyebutkan Nabi Ibrahim. Tapi bahasanya di situ adalah meninggikan. Merenovasi. Berarti sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Ketika banjir rob zaman Nabi Nuh rubuh, maka ditinggikanlah, direnovasilah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Berarti sudah ada mulai dari zaman Nabi Adam, Pak. Kenapa ada sejak zaman Nabi Adam? Dahulu Nabi Adam alaihissalam berada dalam surganya Allah. Beliau itu tawaf. Nabi Adam itu tawaf dengan para malaikat. Itulah di Baitul Ma'mur. Setelah ihbitu misran, turunlah ke bumi, kata Allah, diusir Allah Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Maka beliau minta kepada Allah untuk tawaf di bumi. Maka dibangunkanlah Ka'bah. Tapi dulu zaman Nabi Adam baru Ka'bah tok, tak ada sa'inya. Maka sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul pun Ka'bah itu sudah ada. Itu tempat orang-orang Quraisy beribadah. Ya? Abdul Muthalib lah penguasanya di situ. Beliaulah juru kuncinya. Beliau punya singgahsana di situ. Nah, jadi seiring dengan kita tawaf di seputaran Ka'bah itu, maka para malaikat pun tawaf di Baitul Ma'mur. Kata Ustaz Abdul Somad, seandainya kata beliau kerikil atau batu itu dicampakkan, dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, dari Arash, itu pas antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani itu. Disitulah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di situ syariatnya, Pak. Maka ketika memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, lindungi kami dari siksa neraka. Itulah yang dibaca di situ. Bagaimana tidak, orang yang pulang dari sana itu makin kaya, makin soleh, makin baik, makin dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Karena itu permohonannya. Saya udah membawa banyak jamaah ke sana, Bapak Ibu. Tak ada yang tak menangis saya lihat ketika dia berdoa depan Ka'bah. Tak ada yang tak menangis. Paling ketika kita mencium kiswah itu, mencium Ka'bah itu, mohon kepada Allah, tak ada yang tak menangis di situ. Ada yang sambil dia video call sama anaknya, ya, sambil menangis di situ.
Itulah kerinduan kita. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, karena keutamaan yang Allah sediakan itu, maka kita orang yang senantiasa menempelkan jidat kita di atas sajadah memohon kepada Allah, yang setiap hari kita menghadap, pas satu ketika itu kita menghadap di hadapannya, di depan Ka'bah itu. Bapak Ibu, orang-orang tuaku jamaah rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Menapak tilasi perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sejarah bagaimana perjuangan Nabi di Gua Hiro, di Gua Thur yang tingginya sangat luar biasa, sudah 1400 tahun lamanya. Ternyata gunung itu dengan bebatuannya masih tinggi. Itulah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu makin cinta rasanya kepada Nabi. Perjuangan beliau untuk kita. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu, orang-orang tuaku, masjid apa yang pertama dibangun Nabi? Bapak Ibu, masjid apa? Masjid Kuba, ya. Masjid Kuba yang pertama dibangun Nabi. Maka seluruh jamaah haji, jamaah umrah itu pasti sholat di situ. Apa keutamaannya? Siapa yang keluar dari rumahnya, kata Nabi, dia dengan berwudu, dia bersuci, lalu dia masuk ke Masjid Kuba, dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti umroh. Sholat 2 rakaat di situ, Pak. Ya. Masjid Kuba yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dilalui itu di sana 10 hari, 12 hari, itu semua bernilai ibadah. Maka pantaslah orang yang pulang itu makin saleh, Allah angkat derajatnya.